Pernah nggak sih Anda lihat sesuatu yang secara aturan, ya bener, tapi di hati tuh rasanya salah banget? Nah, kali ini kita nggak akan cuma bahas berita-berita di permukaan. Kita mau coba bedah penyakit di baliknya. Gimana ceritanya sebuah sistem yang kelihatan legal bisa kehilangan moralitasnya sama sekali? Kalimat ini kan, kayak tamparan ya. Anggaran boros, kebijakan aneh, itu semua ternyata cuma gejalanya. Akar masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Sebuah krisis peradaban. Ini adalah sebuah kondisi di mana mesin sistem kita itu jalan, bahkan mungkin jalan dengan sempurna, tapi tanpa jiwa. Oke, kita mulai dari lapisan paling luarnya dulu, legalitas tanpa moral. Ini adalah zona abu-abu di mana stempel dan tanda tangan jadi tameng. Di mana setiap langkahnya tuh udah sesuai prosedur, tapi kompas moralnya udah hancur berkeping-keping. Coba deh lihat angka ini. 61,7 miliar rupiah. Ini bukan angka fiktif loh. Ini contoh nyata dari sebuah anggaran yang dipakai buat sesuatu yang di atas kertas kelihatannya legal, mungkin judulnya penataan ruang atau jasa konsultasi, tapi hati kita kan bertanya, emang ini prioritas kita? Angka kayak ginilah cermin dari legalitas yang udah kehilangan nuraninya. Dan ini cuma satu dari banyak contoh. Perhatiin deh perubahannya. Korupsi zaman sekarang tuh udah nggak kayak perampok yang datang malam-malam. Dia datang sebagai seorang profesional di siang hari, pakai jas rapih ngomongnya sopan banget. Dia nggak bobol berangkas, dia bikin proposal. Nah, bahayanya di mana? Justru karena dia kelihatan sangat normal dan sangat sah. Dan tahu nggak senjata mereka yang paling ampuh? Bahasa. Lihat gimana kata-kata disulap buat menyamarkan kenyataan. Mobil mewah? Oh bukan, itu namanya kendaraan operasional. Ruangan yang boros? Tentu tidak, itu penataan ruang yang representatif. Bahasa jadi semacam mesin cuci buat mensterilkan kebusukan, biar jadi wangi dan bisa diterima publik. Jadi ini dia intinya. Bahaya yang sesungguhnya itu bukan lagi penjahat yang terang-terangan melanggar hukum, tapi justru sistem itu sendiri yang udah mengubah kejahatan menjadi sesuatu yang legal, dibungkus rapi dalam prosedur yang sempurna. Sekarang, yuk kita coba mundur selangkah. Dari detail-detail tadi, kita coba lihat gambaran besarnya. Ini bukan lagi soal satu atau dua tindakan, tapi soal sebuah mesin yang terus-menerus memproduksi hal-hal seperti itu. Sebuah arsitektur kebusukan. Ada istilah yang menarik untuk fenomena ini, jahiliyah modern. Tapi jangan salah sangka dulu, ini bukan tentang kebodohan. Justru sebaliknya, ini adalah kejahiliahan yang lahir dari kecerdasan yang paling tinggi, di mana sistem paling canggih, ilmu pengetahuan paling mutakhir dipakai untuk tujuan yang keliru, tanpa ada rem moral sedikit pun. Sistem ini punya 3 wajah yang paradoks banget. Pertama, legal tapi nggak etis. Laporannya sih kelihatan hijau semua, tapi hatinya hitam. Kedua, transparan tapi nggak jujur. Semua data dibuka lebar-lebar, tapi cerita di baliknya dikubur dalam-dalam. Dan yang ketiga, profesional tapi nggak berintegritas. Semua orang adalah ahli di bidangnya, tapi mereka semua adalah kru di sebuah kapal yang sengaja diarahkan buat nabrak karang. Dan jangan kira ini kerjaan satu orang, oh bukan. Ini adalah sebuah mahakarya kolektif. Di paling atas ada pengarah, si komponisnya. Di level tengah ada pengelola yang tugasnya memastikan tiap notasi di kertas itu kelihatan sempurna. Dan di paling bawah ada pelaksana, para musisi yang memainkan bagian mereka tanpa banyak bertanya. Hasilnya, sebuah orkestra yang memainkan lagu kebusukan dengan harmoni yang, ya, sempurna. Setelah kita lihat arsitekturnya, sekarang mari kita lihat retakan di pondasinya. Dampak terbesarnya itu bukan di angka-angka laporan keuangan. Ini jauh lebih dalam lagi. Sebuah krisis tak terlihat, di mana sebuah bangsa pelan-pelan kehilangan jiwanya. Dan inilah bahaya yang sesungguhnya. Bayangin deh, kapalnya masih berlayar megah, benderanya masih berkibar, mesinnya masih nyala, semuanya kelihatan normal. Tapi di ruang kemudi, nahkodanya buta dan kompasnya udah dicuri. Negara tetap berjalan, tapi tanpa arah. Inilah definisi pembusukan dari dalam. Nah, analisis ini menyebut pusat kesadaran itu sebagai kolbu, jantung moralitas kita. Ketika kolbu ini mati di dalam diri para pelaku sistem, semuanya jadi terbalik. Hukum bukan lagi perisai, tapi jadi pedang. Jabatan bukan lagi amanah, tapi jadi peluang. Dan manusia cuma jadi angka-angka di dalam spreadsheet. Ini semua kan akhirnya membawa kita ke pertanyaan yang paling personal. Terus manusianya kemana? Gimana ceritanya orang-orang yang mungkin kita kenal, orang baik, tetangga kita, bisa jadi bagian dari mesin ini? Apa yang bikin nurani mereka berhenti merasa? Kenapa mereka diam?
Ini pertanyaan kuncinya, karena sistem kayak gini bisa bertahan bukan karena temboknya yang tebal, tapi karena kebisuan orang-orang yang ada di dalamnya. Ada semacam percakapan tanpa suara yang bikin semua ini terus berjalan. Jawabannya ternyata ada 4. Pertama, adaptasi. Ya, naluri buat bertahan hidup aja di lingkungan yang ada. Kedua, rasionalisasi. Bisikan di kepala yang bilang, semua orang juga begini kok. Ketiga, ketakutan. Takut kehilangan jabatan, takut cicilan rumah nggak kebayar, atau takut dikucilkan. Dan yang terakhir, ambisi. Saat tangga karir, kelihatan jauh lebih menggoda daripada jalan kebenaran. Dan inilah kerugian terbesarnya, yang nggak bisa dihitung pakai uang. Bukan soal berapa banyak uang yang hilang. Yang paling bahaya adalah hilangnya rasa bersalah. Saat seseorang bisa melakukan kesalahan di siang hari, lalu pulang ke rumah dan tidur nyenyak di malam hari, di saat itulah kita tahu penyakitnya udah sampai ke jiwa. Oke, kita udah bedah masalahnya, dari kulit sampai ke inti. Pertanyaan besarnya sekarang, terus kita harus gimana? Kita semua sekarang ini sedang berdiri di sebuah persimpangan sejarah. Jalan mana yang mau kita pilih? Ini kebenaran pertama yang harus kita telan. Sistem nggak akan memperbagi dirinya sendiri. Itu mustahil. Kayak lingkaran setan, dia dirancang untuk terus berputar dan melindungi dirinya sendiri. Lalu, dari mana datangnya perubahan? Bukan dari atas, tapi dari dalam. Dari satu orang yang berdiri di tengah roda gigi raksasa itu dan bilang, cukup. Perubahan itu dimulai saat ada seseorang yang menolak untuk jadi sekrup dalam sebuah mesin yang rusak. Dan jangan pernah remehkan kekuatan satu orang. Revolusi itu nggak pernah dimulai oleh ribuan orang. Selalu dimulai dari satu orang yang menolak. Suaranya mungkin kecil, tapi kemudian disambut oleh suara kedua, lalu ketiga, lalu ke-10. Setiap kata tidak yang diucapkan itu seperti palu kecil yang menciptakan retakan pertama di tembok yang tadinya kelihatan gak terkalahkan. Penting buat kita ingat, saat berhadapan dengan kebobrokan, nggak ada yang namanya netral. Diam itu bukan emas. Diam adalah persetujuan. Diam adalah bensin yang membuat mesin ini terus berjalan. Pada akhirnya, kita semua dihadapkan pada satu pertanyaan ini. Apakah kita mau jadi generasi yang cuma melanjutkan apa yang ada, lalu mewariskan mesin rusak ini ke anak cucu kita? Atau kita mau jadi generasi yang berani menarik tuas rem darurat dan bilang, siklus ini berhenti di sini, berhenti sama saya. Sejarah sedang menunggu jawaban kita semua.